Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada satupun manusia di dunia ini kecuali pasti Allah akan mengujinya, baik itu kaya maupun miskin, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan baik dia itu muslim maupun kafir. Dan sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk memahami bahwasanya rasa sakit yang saat ini menimpa kita atau menimpa sebagian di antara kita memiliki banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Di antara hikmah dari sakit adalah sakit menjadikan kita memahami besarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat. Dengan sakit yang kita rasakan, tahulah kita, pahamlah kita bahwasanya nikmat sehat adalah nikmat yang sangat besar dan harus senantiasa kita syukuri. Makanya senantiasa kita yang sedang dalam kondisi sehat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian hikmah yang kedua dari sebuah rasa sakit adalah sakit akan menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala ada wala ghammin hatta syaukah yusyakuha illa kafarallahu biha min khotayahu. Tidaklah sesuatu menimpa kepada seorang muslim dari kesusahan, rasa sakit, rasa gelisah, rasa sedih, sesuatu yang menyakitkan dan rasa gundah hingga duri yang mengenai dirinya, kecuali Allah menjadikannya sebagai pelebur atas kesalahan-kesalahannya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hikmah berikutnya dari rasa sakit yang kita rasakan adalah sakit akan menjadikan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sedang sakit, maka biasanya dia akan semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memperbanyak istighfar, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barangkali selama ini kita sedikit jauh dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lupa untuk berdoa, kita lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingin agar kita tidak jauh-jauh darinya, sehingga Allah timpakan rasa sakit kepada kita dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui rasa sakit yang kita rasakan. Kemudian hikmah berikutnya dari sebuah rasa sakit adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahaba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, Allah pasti akan mengujinya. Barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, maka Allah akan ridho dengannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang murka dengan ujian tersebut, maka Allah pun akan murka kepadanya. Kemudian hikmah berikutnya dari sebuah rasa sakit adalah kita semakin sadar bahwasanya kita ini adalah hamba Allah dan kita ini seutuhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita ini adalah pemilik dari tubuh kita yang sebenarnya, maka tentu kita bisa mengontrol kapan kita akan sakit, kapan kita akan sembuh. Namun kenyataannya tidak demikian. Kita tidak tahu kapan kita sakit dan kita tidak tahu kapan kita sembuh. Maka semakin sadarlah kita bahwasanya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan sudah selayaknya kita memasrahkan semuanya kepada pemilik sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kita bisa sebutkan pada kesempatan kali ini adalah dari sebuah rasa sakit, yaitu sakit akan menjadikan kita semakin berharap kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa sakit menjadikan kita paham bahwasanya dunia ini tidak selamanya kemudian kita mengalami sehat, kita mengalami bahagia, tapi kita pasti mengalami yang namanya sakit, kita pasti mengalami yang namanya kesedihan. Dan tentu kita tidak selayaknya berlama-lama di dunia ini. Kita tidak selayaknya menjadikan dunia sebagai tujuan, melainkan surga harus menjadi tujuan kita. Karena sungguh di dalam surga tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi rasa sedih, yang ada hanyalah kebahagiaan dan kebahagiaan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Maka terakhir, marilah kita terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berdoa, Allahumma rizqni husnal dzanni bika wa dawamat tawakkal 'alaika. Ya Allah, limpahkan kepadaku prasangkaan yang baik kepadamu dan rasa tawakal yang terus-menerus kepadamu.
Kaum muslimin, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, mari kita berdoa untuk kesembuhan kita semuanya, untuk kebaikan kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi maradana anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa na'udzubika min sayyi'il asqam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.